Pas naik ketiga itu dari pertama awal udah dibikin separuh ragu saya bang. Penjaganya ngomong mau jalur kiri jalur kanan, sedangkan jalur itu ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua dan untuk kalian dimanapun berada, Sobat Lintas Zaman Channel. Kembali bersama saya, Bang L dalam Lintas Zaman Channel, mengungkap kisah misteri, kisah nyata, kisah sejarah berdasarkan para narasumber. Malam ini saya ditemani oleh narasumber yang mempunyai segudang kisah misteri, segudang kisah nyata berdasarkan pengalaman beliau. Sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe ya. Yuk, kita berkenalan kepada beliau. Assalamualaikum Bang. Apa kabar Bang? Baik. Siapa Bang namanya Bang? Copol. Namanya Bang Copol. Iya. Bang Copol aktivitasnya apa Bang? Gojek. Oh, Gojek ya. Bang, ada pengalaman kisah nyata apa nih Bang? Pasar setan tuh di Gunung Cermai. Pasar Setan Gunung Cermai. Iya. Bisa nggak abang ceritakan dari awal sampai akhir? Itu pada mulanya kalau nggak salah itu seingat saya tahun 2020 bulan Juni, tapi tanggal saya lupa. Bulan Juni 2020 saya kan ke Gunung Cermai itu udah 3 kali sama yang hari itu tuh. Yang ketiganya itu yang saya bingung ditanya masuknya mau ke kiri mau ke kanan, sedangkan pintu ada satu bang. Pada saat masuk pos Iya, pendakian, pendakian ditanya sama, sama penjaganya mau ke kiri apa ke kanan, sedangkan pintu itu ada satu. sementara pintu itu ada satu. Iya. Terus lanjut. Nah saya nanya penjaganya, maksudnya ke kiri apa ke kanan apa? Kalau ke kiri ziarah, ke kanan muja katanya. Nah kami sepakat milih ke kiri. Nah, milih ke jalur kiri. Padahal pintu itu cuma satu doang itu, emang ada satu jalur istilahnya kan. Nah naik, nah sampai setengah di pertengahan itu tempat pengambilan air satu-satunya di Gunung Cermai yang ada bisa air bisa diminum tuh bang. Nah mulai dari ngambil air itu udah kami itu semua selama seminggu dibikin muter-muter aja di situ aja Di Gunung Cermai, di tengah-tengah. di tengah-tengah Gunung Cermai. Akhirnya kami semua nemuin ya itu yang namanya pasar setan. Udah kayak manusia aja deh, ada yang dagang ini, ada yang beli segala macam, kumpul segala macam, banyak. Nah akhirnya yang muter-muter selama seminggu ya alhamdulillah dapat tunjuk bisa nyampe atas. Turunnya nggak ada satu hari udah nyampe bawah malahan. Jadi di dalam satu minggu di pasar setan itu apa aja Pak? Oke, cuma lihat orang pada dagang lalu lalang pada beli. Nah orangnya kalau kita mau nanya tuh tembus yang dipegang, nggak kepegang. Kita mau nyalek pundak tuh nggak kepegang, tembus. Ya udah muter-muter sampai habis bahan makanan, sampai ikan pun yang ada di kolam kelihatan ikan tapi nggak bisa ketangkep, tembus ke tangan. Bablas itu di kolam pemandian itu tempat pengambilan air minum kita di tengah-tengah, karena emang cuma satu doang kan tempat air di situ buat diminum, nggak ada lagi di Gunung Cermai selain di tengah-tengah itu. Jadi di kolam itu abang lihat ikan, Ikan abang pegang. banyak, mau nangkep tuh nggak boro-boro kepegang, kesentuh pun nggak. Kalau kita ketangkep kan mungkin masih ya, nempel-nempel nyentuh ya, ini kagak nggak nempel, blas aja kayak angin aja gitu, kayak halusinasi kita sendiri gitu. Tapi emang nyatanya itu emang pasar setannya itu mungkin yang dikabarin orang-orang kali. Seperti apa sih bentuk itu, seperti apa sih pasar setan itu seperti apa? Sama kayak manusia itu juga kan, Enggak, suasananya seperti apa suasananya? kayak rame kayak pasar pagi aja, ada yang dagang makanan, dagang sayuran segala macam ada. Tapi orang-orang itu disentuh sama kita tuh nggak bisa. Orang itu ngomong, Ngobrol beli ini beli apa sama pedagangnya, tapi kedengaran suara gitu, nah suara. kita dengar suara ngomong itu, kita kan mau nanya mau kita saya ini kok lepas, maksudnya kagak mau pegang ke charger enggak. Nah kita bisa dengar suara dia dengan suara kita, mungkin itu kayak kita tuh seperti nggak ada di muka dia. Jadi itu sebenarnya kita yang nggak kelihatan atau
dia nggak kelihatan sih sebenarnya. Saya juga bertanya-tanya awalnya, tapi selama seminggu saya muter terus jalan, ketemu malam, balik lagi di situ lagi, di situ lagi. Di pasar setan itu. Tetap paginya selalu ada pasar, tapi kalau udah menjelang siang udah kagak ada, menjelang sore gitu udah kagak ada. Karena mungkin saya jalan ya muter ya, ketemunya pagi lagi ke situ ya, di situ lagi ramenya, kayak diputar-putar seperti itu aja. Jadi seminggu di situ-situ aja. Iya, minggu di situ-situ aja. Akhirnya alhamdulillah dapat petunjuk sih. Nah, dan petunjuknya seperti apa, Pak? Pertama ya. Disuruh ngikutin pocong. Bagaimana? Enggak, dari ininya ceritanya bahasanya bagaimana tuh? Temen akhirnya sholat istiqoroh meminta, akhirnya disuruh ngikutin sesuatu yang tidak normal. Katanya kalau ada apa yang saya takut ikutin aja nggak normal ya. Timbullah pocong pas malam itu. Setelah sholat pocong timbul. Akhirnya kita orang udah pocong sampai subuh kan, sampai pagi. Ngikutin petunjuk itu. Terus setelah pocong hilang, kita nggak tahu juga ada di mana, tapi nggak ketemu pasar lagi. Nah, dengar suara lagi, suruh ngikutin suara lebah, kerumunan lebah, tapi lebahnya nggak ada, tapi suaranya jelas ada. Akhirnya kita ngikutin asal suara itu, ngikutin, ada kira-kira 4 jaman hilang lagi suara itu. Tiba-tiba muncullah harimau putih, Bang. Nah, di situ terakhir itu petunjuk terakhir harimau putih. Ya kayak pendengaran saya sih kayak dia bertanya, kamu siapa gitu. Nah, saya pribadi udah dapat petunjuk, saya ngejelasin saya ini Ya, pokoknya itulah. Itulah itunya ini gitu misalnya. Akhirnya dianterin sama dia sampai ke puncaknya, Bang. Sampai di puncak. Iya, terus sampai di puncak itu, sebelum nyampe puncak, dikit lagi nyampe puncak, tiba-tiba teman saya entah saking girangnya atau gimana, itu jurang dia nggak sadar, main lari aja, main lari di tengah-tengah kami manggil, dia nengok langsung blast jatuh. Jadi teman Bang Copol itu udah dikit lagi mau sampai puncak. Iya, dia nengok lari ke belakang, dia lari mau nyebrang jurang. Jadi udah ngelewatin jurang. Dikit lagi nyampe, karena dia nengok aja langsung jatuh. Mungkin kalau dia nggak nengok, kalau nggak kita panggil, mungkin dia udah nyampe atas, Bang. Tapi karena kita panggil, akhirnya dia nengok ke belakang jatuh. Jadi nggak ada jembatan itu? Nggak ada jembatan. Nah, di situ kami juga baru sadar mungkin, oh ini kali yang dibilang yang jalur kiri jalur kanan. Masalahnya kan jurang itu adanya posisinya sebelah kanan kita. Nah, dia main lebih jalur cepat lah, ibarat kata ke kanan itu. Kalau kiri kita harus putar lagi untuk naik sampai ke atas, Bang. Jalannya berputar gitu. Kalau ini tinggal lurus doang, istilah kasarnya. Nanti jadinya tinggal lari begitu. Makanya tuh kita orang bilang, kok dia bisa ngelewatin itu, kita panggil, dia nengok langsung jatuh. Oh, jadi udah setengah jurang dia lewat. Setengah juga lewatin. Terus pada manggil nyebut nama beliau. Dia nengok belakang, jatuh. Iya, jatuh. Mungkin kalau nggak dipanggil selamat, tapi ya emang udah dasarnya nasib ya, Bang ya. Setelah itu nyampe atas, akhirnya kami tuh tetap naik sampai atas. Setelah itu turun, lapor ke pos 1, minta bantuan Satgas untuk mencari jenazahnya, Bang. Nah, hari itu pun langsung ketemu jenazahnya ada di dasar. Ada di dasar jurang. Iya, kami pun pulang dengan bawa jenazah ke Cengkareng. Iya, dengan bantuan Satgas itu. Totalnya sih di situ jatuhnya bisa dibilang 9 hari pulang pergi, Bang. 9 hari. Iya, di dalamnya di pasar itu aja saya 7 hari saya tandain, masalah setiap hari bahan ini tandanya beda, saya naruh kain. Terus hari kedua bahannya ini, ketemu lagi itu lagi. Selama 7 tanda itu baru besokannya hari ke-8-nya baru bisa keluar. Itu nggak makan nggak minum apa gimana? Ya namanya manusia nggak mungkin nggak makan kan, pasti gimana caranya ya biar bisa kita bertahan hidup. Saya sampai ngerasain yang namanya cicak terbang, belalang, saya makan, Bang, demi pertahankan hidup misalnya. Namanya logistik, tujuannya biasanya 4 hari turun naik juga udah bisa. Ini logistik udah lebih dari, udah habis lah, udah kosong bener-bener. Orang jatuhnya 7 hari aja di situ udah kehabisan logistik. Kita mau makan ikan yang kita lihat aja di kolam itu nggak bisa kita tangkap. Yang bisa ditangkap malah cicak, belalang, itu yang
akhirnya jadi pengalaman hidup ya. Itu rupanya daging belalang, daging cicak itu sama aja kayak ikan teri bang, enaknya rasanya enak kayak ikan teri gitu. Itu aja ya, akhirnya makan gitu-gituan aja. Temennya meninggal itu, temannya Bang Copol meninggal, ada tanda Bang Copol nulis apa gitu bahwa memperingati beliau meninggal gitu? Yang saya tahu hanya Satgasnya nulis di pos 1 bahwa tahun 2000 bulan Juni anak Cengkareng telah jatuh dari atas jurang. Di pos 1. Di pos 1 Ada tulisan ada tulisan tahun 2001. tahun 2000. Tahun 2000. Iya, anak Cengkareng meninggal jatuh jurang. Oh iya, Bang Copol lewat naik ke Gunung Ciremai lewat jalur apa? Kuningan Bu? Kuningan. Iya, Apoy apa orang Apoy. bilang, iya Apoy. Majalengka ya. Iya, cuman saya mah taunya Kuningan ya wilayahnya. Kuningan, ya. Wilayah Kuningan ya, saya masuknya dari situ. Udah biasa dari situ kan, udah 3 kali sama itu gitu istilahnya. Udah ya, makanya saya bingung kok yang ketiganya malah ditanyain kiri kanan, padahal saya cuma 2 kali kemarin masuk aja, izin udah masuk. Tujuan Bang Copol sebenarnya untuk ke Gunung Ciremai itu mau mendaki gunung atau mau apa sebenarnya? Ya sembari hiking juga, sama ada semacam mimpi disuruh cari pesantren bang di atas. Suruh cari pesantren apa nih? Iya, Pesantren gaib gitu. ya mungkin. Oh, jadi mendapatkan petunjuk, suruh cari pesantren gaib di situ. gitu. Dengan tandanya seperti apa? Ya seperti pendopo tapi di sana nggak ada apa-apa sih, nggak ketemu, nggak dapat apa-apa. Akhirnya malah masuk ke pasar setan. Malah masuk ke pasar setan istilahnya. Pas di atas juga kan nggak ketemu apa-apa. Orang saya juga udah 2 kali naik nggak ada apa-apa, cuman karena ada impian kayak gitu ya udah sembari iseng-iseng naik lagi. Berapa orang tuh naik bang? 7 orang. 7-7-nya dapat mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Suruh ke Gunung Ciremai untuk pesantren. cari pesantren. Iya. Pesantren gaib. Iya. Ini pesantren tapi nyampe sana nggak ada. Sampai sana nggak ada. Iya. Malah yang ada ya meninggal teman. Teman meninggal. Iya. Semoga kita doain juga teman beliau Bang Copol diterima, ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa serta kesalahannya Bang ya. Ya amin. Ada pesan dan kesan nggak Bang selama Abang di dalam pasar setan? Sebenarnya bagi pendaki sih udah syarat utama ya, harus yakin nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh takabur, sama satu ya sebenarnya kan katanya nggak boleh ibadah, tapi ibadah itu harus bang. Jangan lupa sholat katanya. Iya, buat justru itu buat tunjuk kita. Jangan takut kita dibilang katanya nantangin penghuni gunung, ngalah mustahil bagi saya mah itu istilah kasarnya ya. Tapi emang segala sesuatunya mungkin udah ditakdirin nih bang ya. Kita cuma bisa jalanin aja udah. Terus ada lagi nggak Bang selain itu Bang, selain Abang masuk ke pasar setan, Abang nemuin apa lagi, sesuatu yang seperti apa gitu? Selama di Ciremai itu hanya pasar setan. Selama 7 hari pasar setan, akhirnya kenang-kenangan ngejar-ngejar pocong. Harusnya kita yang kejar-kejar pocong, kita yang ngejar-kejar pocong bang. Abang yang ngejar-ngejar pocong Iya. agar bisa keluar. Agar gitu. bisa keluar. Biasa karena mendapatkan petunjuk itu. Iya, biasa kan orang yang kejar-kejar pocong nih, tapi malah kita yang ngejar-ngejar pocong gitu. Kebalikannya, saya itu sampai subuh loh bang ngejar-ngejar pocong. Ngejar-ngejar pocong biar keluar dari alam itu. Jangan ketinggalan jejak dia. Emang cepat Bang itu larinya? Pocong loncatnya jejak bang, kagak lurus. Nggak ada bilang, kata orang mungkin film-film pocong lurus cek ini jejak. Nggak ada jalan lurus. Makanya tuh kalau kita lurus, kalau kita dudak pocong nih, pengalaman nih, kita dudak pocong, jangan sampai, kalau nggak mau kepegang larinya jangan lurus lah. Karena bakalan kena udah kalau lurus. Kalau kita motong-motong gini-gini, nah, emang ya, jalur dia emang jejak gitu loh bang, nggak bakalan kena kita gitu. Nah itu saya juga pengalaman, ada takut tapi demi bertahan hidup mau keluar dari situ, jadi itu kuncinya harus ngikutin itu. Ngikutin pocong. Tapi memang benar ya? Lah emang bener bang. Setelah ngikutin pocong sampai pagi itu, pas matahari ada cahaya, pocongnya hilang, kami itu udah nggak di pasar lagi.
udah keluar dari entah di mana gitu, pokoknya udah keluar jalur yang biasanya kalau pagi kami jalan tetap balik lagi ke pasar, ini kagak, udah enggak. Dan di situ kami hanya nunggu semacam petunjuk lagi, seperti ada suara, ikutin suara lebah, tapi lebah itu kagak ada, tapi suara kerumunnya jelas ada bang. Bunyi yang berdengung. Jelas suara tawon banyak ngomong. Yang biasa juga kita takut sama tawon, tapi ya gimana ya bang ya, demi pengen tahu nih kita mau dibawa kemana gitu, pasrah aja kita istilahnya, mau dibawa kemana, mau petunjuk ini kita ikutin. Akhirnya 4 jam jalan, suara itu hilang, timbullah harimau putih bang. Sebesar apa ya harimau putihnya bang? Kalau dibilang kalau kambing kacang-kacangan kecil bang, kambing bandot mungkin. Maksudnya kambing bandot sebesar mana ya? Kambing Jawa yang gede tuh bang. Sapi gitu? Enggak juga, enggak sebesar sapi, tapi lebih kecil dari sapi, tapi lebih kalau anak sapi ya? Nah anak sapi mungkin dalam harimau itu. Nah yang bingungnya harimau itu bisa bersuara bang, nanya kamu siapa kan. Tapi diantar bang, diantar sampai pas hook, pas teman saya saking girangnya itu tempat teman saya jatuh bang. Oh diantar sampai situ? Iya, dia nggak nyampe puncak ngantarnya, nyampe hook pas tikungan ke kiri, dia berhenti di situ bang. Nah teman saya bukannya ngikutin jalur ke kiri, dia malah lurus ke kanan tuh, jurang mobil lewat, lari saking girangnya bang, nyampe atas dilari ke jurang, ke tengah-tengah spontan kami manggil nama, dia nengok langsung jatuh. Mungkin kalau kita nggak panggil masih ada selamatnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi mungkin udah waktunya bang ya, udah emang caranya udah jalannya seperti itu, ya udah mau bilang apa. Yang anehnya lagi pas kita turun dari atas ke pos 1 itu nggak ada 1 hari bang, seperti biasa nggak ada 1 hari udah nyampe pos. Nah saya lapor satgas langsung bergerak. Saya bilang itu ada di, gak usah naik ke atas, langsung ke dasar jurang yang paling bawah, dari bawah aja bisa ketemu bang, ada di atas batu. Nancep? Iya. Nancep di batu? Bukan nancep di batu, tapi ada di atas batu. Batunya datar seperti meja, batu kali kayak dibilang lucut kagak, tapi hampir seperti meja lah, kayak gunung begitu, tapi di atas batu, benar-benar di atas batu. Tapi dia nggak ketancap bang, tapi dia begini di atas batu karena posisi batunya kan hampir kayak gunung. Dibilang meja kan rata, ini nggak ada gini ya gundukannya gitu, kayak gitu. Dia terlungkup apa terlentang? Terlungkup bang. Iya. Kemudian dibawa sama tim SAR, dibawa Bang Cokol. Pulang langsung ke Cengkareng. Iya. Oh di ambulan ya? Di ambulan, bareng ambulan pulang. Itu tahun 2000 kejadiannya, dan ditulis juga di papan itu buat kenang-kenangan, kata sekuritinya buat kalau kejadian ini harus ditulis di sini bang. Ada kejadian-kejadian apa di sini harus di mana tuh? Di pos 1. Oh di pos 1. Sama petugas. Tapi yang saya bingung pas saya pulang itu petugas yang nanya saya itu nggak ada di situ. Itu saya bingung. Maksudnya gimana? Petugas yang pertama saya masuk itu saya yang nanya ke kiri atau ke kanan, pas saya pulang itu dia nggak ada di situ. Terus saya nanya sama orang-orang situ yang jaga di situ, nggak kenal siapa itu katanya. Itu yang saya bingung juga bang. Dengan saya masuk emang dari sini, keluar juga dari sini gitu. Walaupun mungkin kata orang ada 2 jalur, yang saya tahu sih kan kita tahu semua jalurnya cuma itu doang. Kalau saya mah gitu, nggak tahu jalur mana lagi gitu. Jadi intinya Bang Copol itu ke Gunung Ciremai bukan untuk ngedaki ya, jadi hanya hiking ya? Hanya hiking, kagak bawa tenda, turun naik. Iya. Tapi bawa perbekalan logistik aja. Kami nggak bawa tenda, sama sleeping bag doang biasanya. Karena buat tidur sebentar langsung bergerak lagi. Karena tujuannya memang mau nyari pesantren gaib ya. Tujuan awal emang itu, tapi kami juga hobi naik bang, hobi naik gunung. Tapi emang biasanya hiking. Hiking kan turun naik bang, nggak harus nginep, udah nyampe atas langsung turun lagi. Kayak Gunung Gede itu sehari doang bang turun naik. Gunung Gede mah istilahnya itu udah, ya kalau yang lagi pendaki mah udah paham lah istilahnya, nggak perlu tenda-tenda istilahnya.
Ya, jadi memang tujuannya seperti itu ya. Tapi memang bukan tujuannya bukan untuk nyeleneh ya. Memang Iya, karena karena dapat amanat, amanah. kita pengen tahu kenapa sih harus ke situ nyari pesantrennya, Pesantren emang gaib. ada apa. Kita sih nggak nganggap pesantren gaib ya bang ya, tapi ditunjuknya ke situ pesantrennya. Kenapa sih harus ke situ pesantrennya, sedangkan kita kemarin itu udah 2 kali naik ke situ, perasaan nggak ada pesantren di situ deh. Apa emang baru dibangun atau gimana? Nah kita penasaran bang, jadi oke lah kita tes gitu. Nah dan yang bingungnya lagi kenapa 7 orang ini mimpi sama. 7 orang mimpi sama. Disuruh ke situ. Mungkin kalau 1-2 orang aja, apa ya, 1 orang doang, yang lain hanya ngikut, oke lah bang ya. Tapi ini sama mimpinya, disuruh ke situ semuanya. Udah kami jalan gitu. Dalam mimpi itu ada nggak sih petunjuk yang benar-benar ngasih tanda pesantren gaibnya itu apa gitu, dekat apa gitu? Enggak dibilang pesantren gaib bang. Oh, pesantren Jadi kan? pesannya disuruh nyari pesantren di Gunung Cermek gitu Gunung aja. Cermek. Heeh. Ada tandanya nggak? Menurut dia sih nanti kalau emang sudah nyampe atas ada tanah datar, disitulah pesantrennya bang. Ada tanah datar. Tanah datar ke lapangan, nah itulah situ pesantrennya sebenarnya, dekat situ. Sedangkan pas kejadian teman saya jatuh, kami tetap penasaran karena tujuan kan dikit lagi sampai bang. Kami ke atas, tanah datar itu kosong, hanya tanah ke lapangan aja. Kira-kira dekat pos berapa tuh? Udah sampai pos berapa? Itu udah paling ujung mah, udah puncak. Udah di puncak. Iya, udah kalau kita diri tuh nggak bakal bertahan lama bang, karena udah ngelewatin awan, oksigen kurang. Paling kuat itu 5 menit, harus turun lagi ke bawah. Yang tanah datar itu. Kalau kita hanya di bawah, kita nggak, masih ada tanjakan begini bang. Tapi kalau kita udah naik lagi, pohon pun kecil, nggak ada 0,5 meter. Yang dari jauh kelihatan gede itu pohonnya kayak bonsai semua, pendek-pendek. Nah itu tanah datar bang, udah kayak lapangan. Saya juga kaget lah, perasaan ini nggak kayak gini amat lagi naik, nggak datar begini. Tapi ini datar gitu. Tapi nggak ada yang saya cari. Ya udahlah, karena di situ kan kurang oksigen bang, nggak kuat lama, 5 menit turun lagi nanti. Udah turun, kita turun. Nah turun itu ke pos 1 itu nggak ada 1 hari, udah seperti biasa, nggak ada 1 hari udah nyampe bawah. Biasa juga bang begitu, naik dari pagi ya malam lah menjelang subuh udah nyampe atas, ntar pagi turun lagi nyampe malam lagi. Biasanya kayak gitu doang biasanya seperti itu. Cuman karena ada hambatan ya itu, mungkin bisa dibilang, kalau orang dulu bilang buat setan kedor. Tapi kalau dibilang setan kedor, saya nggak bakal nemu orang segitu banyak di pasar. Ada jual beli makanan, jual orang ngobrol segala macam. Orangnya seperti apa sih bang? Bentuk manusia kan, Iya, putih-putih atau gini, atau baju bagaimana? baju normal bang, baju kayak manusia biasa. Ada yang pakai putih, ada yang pakai hitam, pokoknya normal lah. Tapi kebanyakan emang hitam dan putih bajunya, hitam putih, jarang ada yang pakai warna hijau. Terus tapi yang sedih warna merah nggak pernah ada di situ. Yang saya lihat hijau kuning, baju gitu, Hijau, kuning, hitam, putih. Tapi kalau warna merah nggak ada. Laki-laki perempuan gitu? Normal bang. Ada gitu laki-laki? Ada, anak-anak pun ada. Anak-anak ada, sampai anak-anak pun ada gitu ya. Tapi ya mungkin gimana ya, apa saya doang yang lihat atau gimana. Teman-teman juga ngelihatnya, tujuh lihat, merasakan hal yang sama bang, tujuhnya. Tapi pada diem semua. Ya berusaha nanya bang, Oh, nanya petunjuk. Kami semua berusaha nanya ke orang-orang yang ini, tapi ya yang ini nggak kepegang, yang ini nggak kepegang. Ya mau bilang gimana? oh jadi pas abang mau nanya, abang sentuh badannya Nggak kepegang. Iya. Tapi seolah-olah kita itu bisa dengar suara mereka, tapi mereka nggak dengar kita bang. Jadi berbalik ya. Kayak gimana ya? Kayak dibikin kita pindah alam bang. Jadi masih ya, bingung juga saya ngejelasin. Jadi seminggu itu berarti muter ketemu pasar lagi. Iya, muter ketemu pasar lagi. Hari pertama saya sebelum jalan muter, pertama kali ketemu pasar, saya nandain pohon bang. Berapa pohon itu saya tandain pakai bahan.
jalan sampai malam, istirahat sebentar, nggak tidur tuh bang. Kami jalan lagi, pagi kenapa ketemu di situ lagi? Pasar itu lagi. Iya, dan bahan itu pohon yang kita tandain tetap ada bang. Kita rubah tandanya bang, ganti. Begitu lagi sama 7 kali. 7 kali begitu, akhirnya siang itu temen udah merasa lelah, istirahat, nggak bergerak, istirahat di situ, sembahyang, sempat tidur juga, bangun maghrib, sembahyang lagi, minta petunjuk, ya itu Yang tadi ya. pocong. Nah habis sholat maghrib nggak sempat sholat isya bang, karena disuruh ngikutin yang gaib, sekitar 6:30-an itu pocongnya nongol. Jadi kita udah pocong aja sampai subuh, matahari nongol, baru itu nggak ada bang. Nah itu trek paling panjang yang saya rasain, budak-budak saya panjang jauh banget, kemana ini dibawa pikiran saya kan. Tapi kalau giliran suara tawon sekitar 4 jam doang udah hilang. Itu Kerumunan tawon. itu udah ada matahari tuh. Udah ada matahari kalau suara tawon bang. Udah ada matahari, suara tawon. Ya itu saya bilang, jadi pas saya nyampe di antara sama harimau itu, di situ tuh udah menjelang maghrib bang, udah sore. Maka itu nyampe bawah saya pagi, nyampe turun lagi nyampe bawah pagi. Nah pagi itu langsung jalan sama tim SAR nyari jenazah. Nah nggak nyampe sore udah ketemu. Emang saya juga nggak tahu, kayak ada petunjuk, ngasih unjuk bahwa jenazah itu ada di sini, nggak perlu naik nyari ke atas, Ada di dasar. Emang itu saya bilang Mas Satgas, pokoknya di dasar ini jurang ada di mana pak, paling dasarnya di situ aja kita cari, nggak usah harus nyangkut di mana. Ya di situ ketemu di atas batu. Di atas batu. Nah itu apa,